Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC Muslim yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali bersama saya Fathuri di program Belajar Islam Panduan Hidup Sehari-hari. Ya, baik. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang adab menjenguk orang sakit. Sebagaimana kita lihat di sekeliling kita, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan sebagainya, orang kota umumnya teralienasi dengan dirinya sendiri, sibuk, kemudian dalam bertetangga itu kurang dan sebagainya. Ketika ada teman sakit itu belum tentu menjenguk dan sebagainya. Ini umum terjadi sehingga jiwa sosialnya itu tidak keluar, tidak tumbuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang itu, bagaimana sebetulnya hal-hal semacam itu ada tuntunannya dalam agama. Dan dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita Dr. Fuad Tohari. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang kita bahas hari ini sebetulnya mungkin sesuatu yang bagi sebagian kita itu hal yang remeh-temeh, tapi sebetulnya itu sesuatu yang sangat penting untuk menjalin silaturahmi, kemudian juga menguatkan. Karena dalam kehidupan sosial di kota, dengan berbagai problematika yang ada itu, orang sakit itu bisa terjadi banyak hal ya. Bisa sakit karena fisik, bisa jadi karena kejiwaan, psikologis, dan itu juga banyak orang menyikapinya berbeda-beda. Selain itu juga menyikapi terhadap orang yang sakit itu sendiri. Itu juga bagi lingkungan kita, misalnya di Jakarta, itu sudah sangat sedikit orang yang saling berkunjung sakit. Paling cukup SMS, ya semoga sembuh begitu, atau BBM begitu. Yang selama ini terjadi kan seperti itu, Pak. Nah, mungkin di awal kita ingin tahu sebetulnya agama dalam memandang musibah, baik secara fisik maupun psikologis maupun yang lain, itu seperti apa sebetulnya? Pertama, bahwa musibah yang diberikan Allah kepada manusia itu kalau itu disikapi dengan sabar, itu justru akan meningkatkan derajat orang itu di hadapan Allah. Grade-nya naik, Pak. Grade-nya naik kalau dia sabar dan lulus. Syaratnya sabar dan lulus. Nah, yang menjadi problem, orang kadang-kadang diuji oleh Allah, dia nggak paham itu ujian, berburuk sangka kepada Allah, banyak mengeluh, dan tidak secara refleks dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini yang banyak. Apalagi memang Al-Quran suka menyinggung karakter dasar manusia, idza massahu sarru jazua wa idza massahu khairu manua. Jadi kalau dia dikasih sesuatu yang nggak mengenakan, bawaannya keluh kesah. Ya, betul. Tapi kalau dikasih rezeki yang banyak, duitnya banyak, bawaannya itu dia manua, nggak mau berbagi, nggak tumbuh empatinya kepada yang lain. Ini gambaran dasar karakter manusia. Ya. Makanya kalau kita lihat kejadian ya beberapa tahun ini, orang bunuh diri dan sebagainya, itu apakah termasuk yang jazua itu, Pak? Orang bunuh diri itu kan sebabnya banyak. Mungkin problem yang dihadapi itu terlalu berat, dia tidak pernah mendapatkan solusi, karena nggak pernah kembali kepada Tuhan, akhirnya Allah nggak ngasih solusi. Padahal bunuh diri, mengakhiri hidup sebelum saatnya itu dilarang. Wala tai'asu min rohillah. Jangan kamu berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayang Allah. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Nah, terus hubungannya dengan ujian musibah itu sebetulnya kayak apa? Apakah semua manusia akan diuji? Ini pertanyaan kunci. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, memang Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi memang Allah katanya pasti akan menguji setiap manusia. Lah, bentuk ujiannya apa? Syai'im minal khaufi, sedikit rasa takut. Khawatir jangan-jangan karena krisis ekonomi yang duitnya banyak itu takut dirampok. Ketakutan ini. Takut jangan-jangan Jakarta nanti kena banjir hebat. Khauf itu namanya. Selain al-khauf, bentuk ujian itu yang kedua adalah walju. Walju itu rasa lapar. Harga sembako mahal. Krisis makanan. Sekarang bawang putih sampai 80.000, bawang merah sampai 40.000. 50, Pak. Ya, ada yang sampai 50.000. Nah, ini gambaran daripada alju, situasi krismon, beras susah, makanan susah, komoditas sehari-hari
harganya melambung tinggi. Ini juga bagian dari ujian Allah. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta yang kita miliki. Dulu tinggal di sebuah komplek elit dibangga-banggakan, tiba-tiba kesapu banjir. Harganya drop turun. Ini sebenarnya juga bagian dari ujian. Selain wa naqsim minal amwal, wa naqsim minal anfus, kurangnya kesehatan, sakit, itu juga ujian. Atau hilangnya nyawa. Naqsim minal anfus itu bisa bentuknya sakit, bisa bentuknya hilangnya nyawa, ada saudaranya yang meninggal, kerabatnya yang meninggal. Was samarot, ya. Kita punya tanaman-tanaman tiba-tiba gagal panen. Sudah nanam tambak, bandeng disebar, kena rob, banjir. Itu bisa sama. juga dimanai investasi. Ya, investasi tiba-tiba dibawa kabur. Atau investasinya merugi, yang sangat drastis. Itu sama. Naqsim minal anfus was samarot. Samarotnya itu yang berkurang. Baik buah-buahan secara konvensional, tanaman yang kita tanam, atau buah-buahan dari investasi yang kita tanam di perusahaan-perusahaan munafik yang ternyata gagal. Nah, di ayat ini Allah mengatakan babas siriso birin. Kalau ada orang diuji oleh Allah, dia bisa bersikap sabar sambil nyari ikhtiar, kemudian setelah ikhtiar dia tawakal, maka orang-orang yang seperti ini kasih tahu, dia nanti akan mendapatkan pengganti dari Allah di akhirat kelak dengan pengganti yang luar biasa. Di ayat lain dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang-orang yang bisa bersikap sabar ketika diuji oleh Allah, nanti akan mendapatkan balasan yang tidak dihitung bighairi hisab. Iya Pak, tapi tahan dulu Pak, kita lanjutkan untuk segmen ini, dan pemirsa tetap bersama kami di Belajar Islam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami di Belajar Islam, dan selamat bergabung bagi pemirsa yang baru menyaksikannya. Ya, tadi di awal kan bagi yang mendapat musibah itu harus sabar, ikhlas dan sebagainya. Nah, bagi yang tidak mengalami itu nih Pak, tuntunannya seperti apa? Ya, kalau memang kebetulannya manusia itu diuji oleh Allah, bentuknya sakit, baik itu sampai dirawat atau dia tetap tinggal di rumah, maka ada hal-hal yang mestinya dilakukan ketika orang itu lagi diuji oleh Allah dengan bentuk sakit. Misalnya yang pertama, bagi yang sakit itu dia harus bersabar, tetap husnudzon kepada Allah, bahwa ini Allah akan nguji saya, ingin meningkatkan martabat saya, maka saya tidak boleh banyak mengeluh, tidak boleh banyak berburuk sangka, misalnya begitu. Terus yang kedua, bagi yang sakit itu tetap harus ikhtiar, nyari obat. Sebab Nabi mengatakan, Rasulullah Muhammad mengatakan, seluruh penyakit itu ada obatnya. Yang enggak ada obatnya itulah sakit pikun. Ya, kalau pikun sudah enggak ada obatnya. Enggak ada obatnya kalau pikun Pak ya. Ilal haram ya. Cari obatnya itu. Apakah obatnya itu cukup diketemukan dari Al-Quran, baca ayat Al-Quran dengan direnungkan maknanya. Sebab Al-Quran itu juga bisa menjadi obat. Kalau obat sakitnya itu sakit, terutama sakit rohaniyah, psikologinya yang sakit itu Al-Quran sangat manjur untuk mengobati. Atau sakitnya sakit fisik, Al-Quran juga bisa mengobati untuk itu. Dan sudah banyak karya-karya yang mengupas bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u war rahmah. Itu Allah sendiri yang menjanjikan. Ya, tadi bicara soal sabar Pak. Ini kan orang sangat mudah bicara yang sabar ya. Tapi bagi yang mengalami sabar emang gampang kan. Justru karena kesabaran itu terasa sulit, bahkan sangat pahit itu. Sakit itu sangat pahit, kesabaran juga sangat sulit. Maka siapa tahu dengan dinasihati orang lain yang awalnya dia nggak bisa sabar, orang itu bisa menjadi sabar. Misalnya yang orang lain datang tuh pernah cerita, aku dulu juga pernah sakit kok, bahkan lebih parah dari kamu. Nah, akhirnya kan terbangun. Oh iya. Temanku yang sakitnya lebih parah dengan saya saja, dia ikhtiar nyari obat kemudian bisa sembuh, dia nggak pernah ngeluh. Masa saya yang sakitnya nggak seberapa dibandingkan kawanku ini, kok saya banyak
ngeluh, banyak berburuk sangka. Iya, iya. Ya Jadi, memang gitu etikanya. Iya. Nah, selain harus sabar, ikhtiar, tawakal, dia juga harus banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak melakukan zikir. Baik itu doa itu dari sendiri atau minta orang lain untuk mendoakan. Gitu. Jadi ini etika yang mesti dilakukan bagi orang-orang yang lagi diuji oleh Allah. Nah, bagi tetangganya, kawannya yang tahu, sebentar sedikit. Apakah bagi yang sakit itu boleh cerita, nyeritain sakitnya kepada orang lain? Bagi ulama-ulama sufi, dalam kitab Minahus Saniyah itu dijelaskan, termasuk seseorang itu dianggap memiliki kesabaran yang sejati, adalah dia hanya mau mengadu kepada Allah. Ketika dia ditimpa sakit, dia nggak mau cerita kepada orang lain. Ini pandangan ulama sufi ini. Iya, Ya, begitu. Iya. Tapi kan kalau dokter datang bertanya kan mesti Oh cerita. iya, kalau kepentingannya Untuk pengobatan itu dia harus nggak ada cerita. masalah, ya? Meskipun ada dokter yang nggak suka pasien cerita karena dia Gitu. udah tahu ini Iya, sakitnya, iya, ngapain iya, kamu cerita. Ada dokter yang begitu. Tapi ada dokter yang sabar, dengerin aja. Iya, iya. Pasiennya banyak cerita gitu. Karakter dokter kan macam-macam. Iya, iya, iya. Jadi menurut ulama ini, kita dianggap sabar itu kalau nggak mau menceritakan apa yang kita alami, kecuali ngadunya kepada Allah. Tapi faktanya lebih Iya. banyak orang yang ketika ditimpa musibah itu merasa paling sengsara di dunia. Nah, iya. Sehingga dia cerita, aduh Kemana-mana ini gitu, bagaimana dia nih." SMS-in teman-temannya Iya. gitu. Nah, ini kalau kita ikut kepada pengarang kitab tadi, itu termasuk yang Minasan, sabarnya nggak maksimal. Itu. Mhm. Boleh dia cerita kepada orang-orang tertentu yang dia yakin dia bisa memberikan solusi, termasuk kepada dokter, kepada tabib, kepada gurunya yang mungkin gurunya tahu dia sakitnya apa, itu enggak apa-apa. Tapi kalau itu diceritakan kepada yang lain tujuannya untuk nyari belas kasihan, ini dianggap orang-orang yang kesabarannya belum paripurna. Terus gimana kalau kita sebagai tetangga tahu, baik dikabari atau tahu dengan sendiri kalau tetangganya sakit? Rasul mengatakan dalam salah satu hadis, beliau menyatakan hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim yang itu menjadi kewajiban bagi muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, idza da'aka fa'ajibu. Kalau dia ngundang, kita nggak kerepotan, majelisnya itu bukan tempat untuk mengumbar maksiat, ya kita wajib datang. Pak, saya diundang, dia mau walimah, cuman biasanya kalau dia walimah ngundang artis, pakaiannya dibuka, joget-joget, miras dihidangkan gimana? Nah, itu termasuk undangan yang nggak wajib untuk kita datengin. Yang kedua, wa idza maridha fa'udhu. Kalau tetangga kita sakit, kita tahu, jenguk. Terus apa Pak yang dijanjikan oleh Allah kalau kita mau menjenguk orang sakit? Nabi juga Muhammad SAW mengatakan, kalau ada orang jenguk orang sakit pagi hari, maka malaikat itu akan mendoakan. Sebanyak 70.000 malaikat akan mendoakan orang itu sampai waktu sore. Lah kalau jenguknya malam Pak, ya sama. Malaikat itu 70.000 malaikat akan mendoakan orang itu sampai nanti ketemu pagi. Nah, kalau kita tahu bagaimana keistimewaan orang-orang yang berani meluangkan waktu menjenguk orang yang sakit, saya kira kalau bukan karena kesibukan luar biasa, dia tidak akan meremehkan ini untuk jenguk orang sakit. Nah, itu yang saat ini mulai banyak ditinggalkan, Pak. Tapi Betul. kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Belajar Islam. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan tentang adab menjenguk orang sakit. Hal yang remeh-temeh Pak, ya, sekali lagi saya sampaikan. Tapi ternyata sangat luar biasa ya substansi dari apa yang kemudian kita bahas hari ini. Ya tadi sampai pada pahala ya, pahala balasan dari Allah untuk orang yang menjenguk orang sakit. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail hak daripada itu. Jadi begini, begitu mulianya posisi orang yang jenguk orang sakit, mestinya menjenguk orang yang sakit ini tidak diabaikan, tidak diremehkan. Kalau kita punya waktu, kesibukan yang lain bisa ditunda, sebaiknya kita sempatkan untuk menjenguk orang yang lagi sakit. Nah, ada lagi
memang pernyataan ulama sebetulnya hukum menjenguk orang sakit itu apa? Ada yang mengatakan wajib ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sangat dianjurkan ya, sunnah muakkadah. Sunnah makan. Imam Al-Bukhari termasuk yang memilih itu fardu kifayah. Imam Abu Dawud memilih fardu kifayah. Tapi prinsipnya sebetulnya anjuran untuk menjenguk orang sakit ini sangat ditekankan dalam agama kita. Karena itu ditekankan oleh agama kita, tentu ada semacam rambu-rambu ya, atau etika apa yang mesti dipenuhi pada waktu kita jenguk orang sakit. Di antaranya diterangkan begini, salah satu etika jenguk orang sakit adalah satu, pada waktu kita jenguk yang sakit tadi kita harus tahu posisi waktu yang tepat. Kalau memang yang sakit ini tinggal di rumah, kita kan relatif lebih apal. Kapan dia bangun, kapan dia kerja, kapan dia istirahat dan sebagainya. Jadi cari waktu yang betul-betul waktu itu longgar buat yang akan dijenguk dan nggak ngerepotin. Berarti kayak di rumah sakit tuh jam jenguk itu sebetulnya. Nah, sebetulnya itu sudah diteliti oleh pihak rumah sakit. Jam besuk antara siang jam sekian sampai sekian, sore sekian sampai sekian itu mempertimbangkan jam istirahat pasien dan juga kenyamanan pasien, juga mempertimbangkan waktu kerja di kantor yang biasanya jam 4 sudah sepi, kerja itu sudah selesai dan mereka bisa jenguk antara jam 6 sampai jam 7. Misalnya begitu. Intinya kita harus betul-betul bisa nyari waktu yang tepat. Kemudian etika yang kedua bagi yang menjenguk adalah pada saat menjenguk usahakan jangan terlalu lama. Jadi jangan ngobrol yang tidak apalagi ngobrolin bisnis lagi. Apalagi ke situ sekalian nagih utang, ingetin utang. Jadi kita tambah sakit itu kalau nagih utang. Betul, tambah sakit. Kita waktunya sedapat mungkin, sesingkat mungkin. Setelah nyampe, kemudian ketemu orangnya, agak mendekat, terus ditanya sakitnya apa, keluhannya apa. Nah, kenapa ditanya? Barangkali dia punya obat ya, atau dia pernah pengalaman yang sama sakitnya seperti itu, dia pernah berobat di sana. Itu ada nanti referensi ya, yang ada referensi ya. Nah, kemudian yang keempat, etika yang keempat adalah boleh bagi yang jenguk itu naruh sebagian anggota badannya di atas yang lagi sakit tadi, di atas kakinya apa, di mana, atau tangannya dijabat gitu. Kalau tentu yang sejenis laki dengan laki, perempuan. Nah, setelah itu doakan yang sakit tadi. Doanya ada yang mengikuti Nabi, misalnya begini, Allahumma sfi, kalau laki-laki ya marodohu, kalau perempuan marodoha, sifaan la yughadiru sakom. Ya Allah, semoga saudara kau ini disembuhkan dari sakitnya, yang sembuhnya itu tidak melahirkan sakit yang lain, tidak menyebabkan sesembuh-sesembuhnya, tidak yang ini sembuh kemudian muncul sakit yang lain. La yughadiru sakom itu maksudnya begitu. Boleh dibaca sekali, boleh diulang 3 kali. Nah, setelah itu baru etika yang lain bagi yang jenguk adalah memberikan sugesti, memberikan dorongan ya, agar tetap agar tetap berbaik sangka kepada Allah. Kasih semangat, kasih semangat ya, tetap ikhtiar. Kemudian baru boleh tawakal. Nah, yang berikutnya tentu bagi yang jenguk adalah kalau dia punya rezeki yang bisa menyenangkan kepada si sakit, ya sebaiknya berbagi itu lebih baik. Jadi sedekah yang bisa membuat orang lain senang itu tentu sangat dianjurkan oleh agama kita. Tapi jangan sampai ini yang di tengah-tengah masyarakat banyak muncul opini katanya, waduh saya nggak punya apa-apa, terus ya udah nggak usah jenguk aja. Gitu. Padahal bahwa sesuatu itu tidak menjadi bagian yang wajib pada waktu menjenguk orang yang sakit. Yang dipentingkan adalah kita menjenguk, mendoakan, menghibur si sakit agar dia cepat sembuh. Ada boleh dibawa, nggak usah dipaksakan. Apalagi sampai keberadaan sesuatu itu bisa karena nggak ada menghalangi dia untuk menjenguk yang sakit. Ini merupakan pandangan yang keliru yang harus diluruskan. Nah, kalau membawa sesuatu itu kan seringkali nggak sesuai juga dengan kebutuhan si sakit kan. Misalnya si sakit nggak boleh makan buah atau makan makanan A, B, C gitu. Kita bawanya itu gitu. Ya tujuan kita membawa itu kan ingin meringankan yang lagi sakit, biar keberadaan kita ini tidak
menjadi beban, syukur-syukur bisa membantu apa yang menjadi penderitaan si sakit. Ya, ya, ya. Ya kalau yang sakit nggak makan ya biarkan untuk yang nungguin yang sakit, misalnya begitu. Kalau nggak ada sama sekali yang dibawa juga jangan sampai ini menjadi penghalang dia nggak nengokin yang lagi sakit. Karena Nabi mengatakan wa idza maridha fa'udhu, kalau saudaramu sakit kamu harus jenguk. Yang dituntut itu jenguknya, tidak yang dituntut itu apa yang dibawa pada waktu ya kita menjenguk, bukan yang itu. Jadi kita membawa itu merupakan tambahan dari amal kita kepada tetangga kita selain amal jenguk kepada yang si sakit tadi. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya jenguk itu kan tadi ada tuntunan misalnya menyentuh gitu ya. Iya. Ya takutnya bawa virus dan lain sebagainya, itu kan jadi persoalan tersendiri. Ya. Ya Pak, tapi kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa tetap bersama kami di Belajar Islam. Baik pemirsa, kita lanjutkan pada pembahasan adab menjenguk orang sakit. Ya, tadi di penghujung segmen sebelumnya saya menanyakan kalau toh ada tuntunan menyentuh bagian tubuh si sakit. Ya. Tapi ada pertimbangan misalnya virus ya. Bisa jadi bukan apakah kita yang membawa ataukah malah kita yang tertular begitu. Betul ya. Nah, mungkin ada hal lain misalnya kita juga harus tanya pada dokter yang bersangkutan misalnya kebolehan misalnya apakah boleh menyentuh dan sebagainya itu juga perlu di ini nggak Pak ya? Ya saya kira dulu konteksnya Nabi mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan kita tidak nyentuh, dijelaskan kita menumpangkan anggota badan kita di salah satu anggota sakit, badannya. Ya. Tidak harus yang disakit enggak. Misalnya kalau kangennya kita pegang kakinya enggak apa-apa itu. Ya. Tidak harus di posisi yang sakit. Di bagian dari anggota badan yang lagi sakit. Tetapi biasanya kalau posisi pasien itu ada di rumah sakit, dokter sudah membuat membuat semacam rambu-rambu. Oh ini berbahaya, nggak boleh. Biasanya kan terus di karantina tempat khusus. Yang jenguk cukup dari luar gitu ya, atau pakai baju khusus. Tapi di luar yang itu sakitnya sakit biasa-biasa saja. Apalagi kalau sakitnya karena nggak punya duit terus meriang. Saya kira nggak apa-apa itu dipegang tangannya terus didoakan. Gitu. Jadi yang dibutuhkan tuh semangatnya adalah ada kontak fisik antara yang sakit dengan yang jenguk. Kontak fisik itu ya ketemu secara mubasyarah gitu ya, langsung. Kalau yang sakit misalnya dalam kondisi koma begitu Pak, itu kan kita nggak bisa ini ya, dialog, komunikasi dan sebagainya, itu gimana itu? Ya cukup didoakan. Didoakan aja. Kita datang, yang sakit didoakan, keluarga yang nungguin juga didoakan, diberikan support biar mereka sabar menghadapi salah satu keluarganya yang lagi diuji Allah bentuknya dengan sakit tadi. Ya kadang kan kalau kita tahu bahwa yang sakit itu koma, aduh nanti saja deh kalau sudah sadar saya baru jenguk gitu. Iya, ada apa-apa. Ya, artinya apa? Padahal bisa jadi ketika kita hadir dalam koma itu mungkin kan dia ada sinyal-sinyal juga yang menangkap orang sekeliling juga. Iya. Bisa jadi semacam itu juga. Banyak yang meyakini orang itu kan punya simpul-simpul rohaniah yang kuat ya. Jadi bisa jadi meskipun dia menurut orang lain dianggap koma, tapi inderanya biasanya masih jalan. Dia masih paham, ada orang ngomong. Saya kira kalau masih mungkin untuk mendekat kepada yang sakit dan itu tidak berbahaya. Ya, diizinkan oleh pihak dokter. Apalagi diizinkan oleh para dokter ya, sebaiknya kita mendekat. Mendekat dan meskipun kelihatannya dia tidak menampakkan memberikan respon ya, kita tetap ngomong doain enggak apa-apa. Dengar suaranya itu wah ini teman saya nih yang lama itu bisa nyembuhin gitu itu ya. Betul, bisa menyembuhkannya. Nah kalau misalnya sekarang dengan teknologi nih Pak ya, ada SMS, ada BBM, ada Skype yang kita bisa ngelihat wajah si lawan bicara kita, itu apa memenuhi syarat kayak itu kadang karena kesibukan gitu ya orang sekarang itu kan. Sebetulnya begini, ada silaturahmi, ada silaturruh ya. Kita ketemu langsung jabatan tangan itu termasuk silaturahmi yang sangat dianjurkan oleh agama kita. Dan Rasulullah menjanjikan kalau ada orang mau silaturahmi
apalagi sampai ketemu dan jabatan tangan, itu malaikat akan memohon kepada Allah, ikut mendoakan dosanya orang itu diampuni sebelum mereka pisah. Ma min muslimin yaltaqiyani fayatasawfaha, ya. Kalau ada dua orang Islam bertemu kemudian jabatan tangan, maka dosa-dosanya itu akan digugurkan sebelum orang itu pisah. Jadi rahasia di balik bertemu secara fisik ini memang belum bisa digantikan dengan teknologi apapun, termasuk dengan SMS, dengan telepon dan sebagainya. Meskipun dalam konsep fikih, teknologi-teknologi ini juga mempengaruhi pandangan ulama terkait hukum tertentu. Misalnya, dulu yang namanya nikah, ini kan orang-orang yang terlibat dalam akad al-muta'aqidain, selain dua saksi atau wali yang hadir di situ, itu kan dianggap satu majelis kalau dia ada dalam satu ruangan, mereka sama-sama melihat, hadir sama-sama melihat, bisa dengar suaranya, yakin itu mukanya dan sebagainya. Tapi dengan ditemukannya teknologi, ada telepon, ada telekonferensi, ini kemudian menimbulkan putusan hukum yang baru. Pertanyaan ringkasnya kurang lebih begini, sah tidak kita nikah jarak jauh dengan dibantu alat telekonferensi misalnya? Apakah kemudian kalau mempelai laki-laki di Amerika, calon mertuanya ada di Jakarta, dua saksi ada di Makkah, nikahnya jarak jauh ini dianggap sah? Nah ini salah satu pengandian pertanyaan yang muncul akibat ditemukannya teknologi baru. Nah, ulama salah satunya menjawab begini, kalau yakin dengan gambar-gambar itu tidak ada pemalsuan identitas, bukan orang lain, suaranya juga suara dia, gambarnya gambar dia, maka perangkat-perangkat elektronik ini dianggap satu majelis. Dengan catatan, selama akad berlangsung, posisi alat-alat itu yang menghubungkan mempelai laki, wali perempuan, dua saksi itu selama akad berlangsung alat itu hidup. Tapi kalau baru ijab kemudian mati salah satu, itu dianggap tidak ittihadul majelis, harus diulang. Nah, kembali ke soal yang tadi itu. Juga mestinya kalau dia betul-betul longgar dan bisa datang secara fisik, ini keutamaannya tidak bisa digantikan dengan sekedar SMS atau telepon. Tetapi kalau mau datang nggak memungkinkan karena ada bencana, jalannya rusak, atau dia nggak punya ongkos untuk pulang, ya minimal kalau itu nggak bisa dilakukan, dia bisa telepon atau SMS atau mendoakan dari jarak jauh. Minimal itu dilakukan. Itu minimal, Pak, ya. Karena sebetulnya nilai yang diajarkan dalam tuntunan adab menjenguk orang sakit ini kan sosialnya, Pak, ya. Iya, nilai sosialnya ya. Ketemu secara langsung, ada interaksi secara langsung. Iya, betul. Ya, Pak. Baik, kita lanjutkan setelah yang satu ini, Pak. Pemirsa, tetap bersama kami di Belajar Islam. Terima kasih pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai adab menjenguk orang sakit. Tadi kan kita bercerita bagaimana seorang muslim ketika tetangga, temannya atau saudaranya sakit dan menjenguknya seperti apa. Nah, sebetulnya soal sakit ini kan kalau kita bicara takdir Allah, ini takdir Allah, Pak, ya. Jadi nggak mungkin ada orang yang dari lahir sampai mati itu nggak pernah sakit. Jadi ada sakit ya karena sebelumnya sehat, itu kan menjadi hukum alam. Nah, kalau misalnya kita sebagai seorang Islam berdoa, jangan sakit dong, jangan dikasih sakit dan sebagainya, itu sebetulnya menentang takdir atau bagaimana itu? Atau ada ajarannya sebetulnya soal itu? Yang pertama, karena orang sehat itu pasti ya sakit. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ihtanim khamsan qabla khamsin. Siapkan 5 sebelum datangnya 5. Iya, betul. Misalnya yang pertama Nabi mengatakan, wasihhataka qabla marodika. Ya pada waktu sehat kita ini harus kerja keras, ngumpulin duit. Mumpung masih sehat, banyak-banyak ibadah lah. Nanti kalau sakit,
itu kan nggak maksimal, nyari rezeki nggak maksimal, berusaha nggak maksimal. Maka kita harus betul-betul jaga kesehatan itu. Wasababaka qabla haromika. Pada waktu kita masih muda ya harus dimanfaatkan sebelum nanti pasti ya melewati Pasti, masa ya. tua atau bahkan sampai pikun. Ya, Jadi Nabi sudah ngajarin kita untuk pandai-pandai menyiasati apa yang terjadi sekarang, menyiasati dengan apa yang akan terjadi esok. Karena itu sesuatu yang pasti, Pak, ya. Itu sesuatu yang alamiah, siklus yang pasti dialami seluruh manusia. Kita sekarang sehat ya nanti pasti akan sakit. Betul. Nah sakitnya kapan? Nggak ada yang tahu, karena nggak ada yang tahu. Pada waktu kita sehat, gunakan kesehatan itu secara maksimal untuk mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal, untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Ini yang pertama. Nah yang kedua, kita harus tahu yang namanya musibah, yang namanya bencana itu kan nggak punya mata. Nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih. Kadang-kadang kita ini udah buang sampah Bener, benar, udah hidup dengan benar, makan bergaul sehat, dengan ya. sehat, ya ibadah udah dilakukan, banjir melanda Jakarta. Apakah banjir itu kemudian punya mata? Oh ini yang preman-preman yang jahat itu yang kena banjir, ini yang sulai-sulai, tidak. Allah mengatakan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Jadi kita harus waspada, harus hati-hati, karena namanya fitnah, ujian itu tidak melulu ditimpakan kepada orang-orang yang zalim saja. Jadi bencana itu begitu. Nah terus ini menjadi menurut kita azab atau ini ujian? Nah, tinggal itu dipilah-pilah. Bagi orang-orang yang selama ini berbuat zalim, maksiat, ketika bencana datang, jelas bencana itu bisa jadi merupakan azab. Tetapi bagi kita-kita yang sudah merasa baik, sudah melakukan banyak ibadah, nambahin dengan yang sunnah, kok juga kena banjir, itu merupakan ujian. Dia tidak dinilai sebagai azab. Jadi kita sebetulnya sudah dikasih rambu-rambu oleh Allah, dikasih rambu-rambu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Perlunya menyiapkan diri ketika sehat sebab nanti akan sakit. Perlunya mempergunakan masa muda kita sebelum nanti jatuh masa tua dan sebagainya. Iya. Kalau boleh tahu ada banyak tuntutan nggak Pak? Tuntunan ya soal bagaimana ya berdoa mungkin. Ya karena kan kadang orang merasa ketika ditimpa musibah itu berat sekali. Ini kok terus menerus bolak-balik saya ditimpa begini gitu. Harta saya sudah habis begitu. Ada misalnya suami istri yang tiba-tiba suaminya meninggal padahal dia lagi hamil, anaknya baru satu, yang masih kecil gitu 3 tahun begitu. Itu kan kok saya ditimpa seperti ini ya, itu kan banyak sekali yang seperti itu Pak. Sebetulnya begini, Allah memberikan ujian kepada manusia itu sudah ditakar. Kalau dia sabar, dia tetap ikhtiar dan baru kemudian tawakal, itu ujian itu tidak akan diberikan melampaui batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tetapi karena ujian itu pasti datang, apakah bentuknya itu khauf, rasa takut, apakah bentuknya itu alju, kelaparan, kekurangan, komoditas mahal, atau wanaksim minal amwali wal anfusi was samarat. Kita yakin itu akan diuji dan pada saat yang sama kita juga boleh berdoa. Nah, doanya gimana? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Jadi ya Allah, kalau kami berbuat salah diampuni. Kalau kami berbuat enggak sengaja diampuni. Dan juga ya Allah, jangan sekali-kali Engkau berikan beban yang berat yang kami tidak sanggup memikulnya sebagaimana beban berat itu pernah ditimpakan kepada umat-umat sebelum kami. Isran kama hamaltahu alladzina min qablina. Jadi isran artinya beban yang teramat berat. Bahkan kemudian yang kita minta, ya Allah, ampunilah saya, wa'fu anna waghfir lana, ampun, turunkanlah belas kasihan kepada saya, dan seterusnya. Ini doa diajarkan oleh Allah dan diketemukan di akhir dari surat Al-Baqarah. Di ayat 286 kalau nggak salah ya. Pokoknya di surat Al-Baqarah, 2 ayat yang terakhir ya. Itu ayat yang penuh khasiat kata Rasul.
Itu yang dibaca kalau tahlil, Pak ya. Ya, makanya kalau ada orang nuduh tahlil itu nggak ada dasarnya, itu bikinan-bikinan ulama. Ini orang mesti harus baca tafsirnya dulu. Karena 2 ayat yang terakhir di surat Al-Baqarah, kata Rasulullah Muhammad, ini merupakan keistimewaan yang diberikan Allah kepadaku, Nabi Muhammad, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kalau itu rutin dibaca nanti akan mendapatkan keistimewaan ini. Yang Nabi luar bilang biasa. gitu. Iya, iya. Makanya kalau dituduh itu tahlil nggak ada dasarnya lah. Nah memangnya memahami ayat itu gimana? Iya, iya. Kok dilepas seakan-akan tahlil? Jadi sebetulnya orang itu tidak paham betul dengan maksud dan Betul. tujuan dari ayat itu. Tapi tahan dulu, Pak. Iya. Kita harus yang ada yang lihat dulu. Pemirsa, tetap bersama kami di Belajar Islam. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan mengenai adab menjenguk orang sakit. Ya, ada satu hal nih Pak yang ketinggalan. Ya. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit dan kebetulan yang sakit ini sudah mendekati sakaratul maut, sudah titik-titiknya itu udah kencang gitu. Ya. Itu apa yang sudah lakukan Pak? Kan itu jelas panik kondisinya begitu. Ya. Pertama, orang yang lagi sakaratul maut itu ada yang tetap sadar, ada yang kesadarannya itu sudah mulai terganggu. Dia nggak ingat siapa yang ada di sampingnya. Di sampingnya ya, itu. betul. Nah, kalau dia posisinya sadar, ya yang jenguk adalah berusaha untuk membimbing ini dengan kalimat thayyibah. Ayo ucapkan la ilaha illallah misalnya. Kalau mau dipanjang juga apa? La ilallah Muhammad Rasulullah misalnya. Tapi ada calon mahit tertentu yang dia justru merasa terganggu dibimbing itu. Nggak usah dibimbing, saya udah bisa baca sendiri katanya. Nah, ini calon mahit yang hebat ini. Ya. Mantap. Dia udah luar biasa itu, berarti Ya, memang sudah siap semuanya. Tapi kalau mahit-mahit tertentu yang apalagi sempat ngeluarin kebun binatang disebut pas sakaratul maut, itu memang harus dibimbing itu. Pak, jangan ucapin yang itu, ayo pindah yang ini. Nah, ini yang pertama. Jadi dibimbing, ditalkin dengan kalimat-kalimat yang baik, yang thayyibah, sehingga nanti pas mau meninggal yang keluar itu ucapan yang baik. Husnul khotimah. Husnul khotimah, Pak. Kemudian yang kedua, bagi yang jenguk itu hendaknya nyiapin air ya, 1 gelas air itu. Bab katanya orang yang lagi sakaratul maut itu ngeluh haus luar biasa. Nah, di sinilah nanti setan itu berupaya sungguh-sungguh untuk menjadikan si calon mayat ini menjadi murtad. Setan nanti juga akan menjelma menjadi bapaknya, menjadi gurunya, menjadi sosok yang dulu berwibawa di mata calon si mayat ini. Dengan bawa gelas, tapi dia nawarin gini, wahai fulan, mau nggak tak kasih airku ini? Ini setan namanya waroda bima izzalal. Ya. Setan yang membawa air yang tujuannya untuk menggelincirkan orang itu tidak lagi mati dalam keadaan husnul khotimah. Lah ucapannya gimana? Ayo ucapkan, tidak ada Tuhan kecuali saya iblis. Asyhadu an la ilaha illa iblis ya, tidak Allah. Nah, setelah dia si calon mayat itu nanti baru dikasih air palsu yang dibawa si iblis tadi. Jadi ingat, iblis justru mati-matian untuk menggoda manusia itu pada saat manusia dalam posisi sakaratul maut. Ya. Makanya kita yang jenguk tahu dia dalam sakaratul maut, siapkan air. Kalau dia nanti ngeluh kehausan, ambilkan 1 sendok. Tapi Bapak sebelum minum baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini disiapkan? Biar setan ini tidak punya peluang untuk menggelincirkan si calon mayat tadi pindah agama karena dia dikasih iming-iming air yang dibawa si iblis tadi. Jadi ini seringkali banyak yang nggak tahu pada waktu jenguk yang sakaratul maut dia nggak nyiapin air. Bukan banyak yang nggak tahu Pak, sebagian besar nggak tahu itu. Ya, kemungkinannya begitu. Makanya semoga dengan tayangan ini nanti ketika kita dalam posisi menghadapi yang sakaratul maut, selain membimbing yang sakaratul maut dengan kalimat thayyibah, kita juga bawa air itu. Nah, kalau misalnya kan di rumah sakit gitu ya, dokter. Ini sedang sibuk kemudian menyelamatkan nyawanya begitu kan? Nggak mungkin kita mengganggu mendekati dan sebagainya begitu.
tentu yang datang di situ ngambil tempat khusus boleh dibacakan surat Yasin, surat Yasin atau dibacakan surat Ar-Ra'd. Rahasianya ya Ar-Ra'd itu bisa mempercepat proses dicabutnya ruh dari si calon mayit tadi. Iya. Pak, gimana rasanya nyawa dicabut ya? Kalau pertanyaan begitu pernah Rasulullah Muhammad itu pada waktu Isra Mi'raj di salah satu langit itu ketemu Nabi Musa. Lah Nabi Musa itu dulu pada waktu mau dicabut nyawanya kan dia sempat marah, malaikat Israel itu ditonjok, dipukul. Akhirnya malaikat dibalik. Malaikat ditonjok. Ditonjok. Terus dia lapor kepada Allah, ya Allah gimana salah satu hambamu kayak gini. Lah kamu pada waktu mau nyabut gimana? Ya Pak, mau tak cabut aja. Ya pantas kalau Musa marah, Nabi Musa marah. Lah terus gimana? Kamu bilang, wahai Nabi Musa ini dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan nikmat yang sebenarnya rohnya harus lepas dari raga. Baru Nabi Musa mau dicabut. Itu pun Nabi Musa nawar, nyabutnya pelan-pelan. Gertak malaikat itu. Dicabut pelan-pelan sampai lepas. Nabi Musa yang rohnya dicabut pelan-pelan saja. Ketika Nabi Muhammad ditanya kepada Nabi Musa, Anda itu kan dulu nyabutnya malaikat permisi dulu pelan-pelan. Rasanya gimana? Nabi Musa masih jawab, rasanya itu ya kayak kambing hidup mati dikulitin. Bayangkan kalau malaikat Israel nyabut nggak izin dulu, rasanya kayak apa itu? Yang sudah permisi mau nyabut pelan-pelan aja, kata Nabi Musa, rasa sakitnya itu ya kayak digambarkan kayak kambing yang mati dikuliti secara langsung. Tapi sayang sekali Pak, kita harus akhiri pertemuan kita kali ini. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lain. Pemirsa, sampai di sini kesempatan kita untuk bertemu dalam kesempatan yang penuh rahmat ini. Dan silahkan saksikan Tetap Belajar Islam di jam 8 sampai 9 malam di MNC Muslim channel 92. Dan ketika Anda ingin menyampaikan kritik atau saran, silahkan sampaikan melalui Facebook dengan nama Belajar Islam atau di Twitter @belajarislam_id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi mohon maaf dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.